Di sini saya berperan sebagai narator. Di sini saya berperan sebagai Lazarus. Mari kita pergi ke Yudea. Di sini saya berperan sebagai Yesus. Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Di sini saya berperan sebagai murid. Pergi dan katakan kepada Tuhan bahwa Lazarus yang Dia kasihi sedang sakit. Di sini saya berperan sebagai Maria. Ya Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Di sini saya berperan sebagai Marta. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Di sini saya berperan sebagai Thomas. Tuhan, marilah dan lihatlah. Lihatlah betapa Tuhan mengasihi Lazarus. Di sini kami berperan sebagai orang Yahudi. Di sebuah desa yang bernama Betania, hiduplah Maria dan Marta. Maria ialah seorang wanita yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Marta dan Maria mempunyai seorang saudara yang bernama Lazarus. Sekarang Lazarus sedang sakit keras. Adapun Lazarus itu dikasihi Tuhan, maka Marta dan Maria memberikan kabar kepada Yesus. Pergi dan katakanlah kepada Tuhan bahwa Lazarus yang Ia kasihi sedang sakit. Baik, saya akan kabarkan pesan ini kepada Tuhan. Tuhan, Lazarus yang Engkau kasihi sedang sakit. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di Betania. Semua ini sudah direncanakan Yesus. Maka Ia berkata kepada murid-Nya, Mari kita kembali ke Yudea. Setelah itu Yesus mengajak murid-murid-Nya untuk pergi ke Yudea. Tetapi karena pernah terjadi penolakan di Yudea terhadap Yesus, maka murid-murid-Nya menolak ajakan Yesus dengan berkata, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi
aku ke sana untuk membangunkan dia. Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus tertidur bukan berarti tidur biasa, melainkan mati. Sedangkan mereka menyangka Yesus berkata dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang kepada murid-muridnya dan berkata, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi kamu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. mendengar perkataan Yesus itu, salah seorang muridnya yang bernama Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid Yesus yang lain, katanya, Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka karena kematian saudaranya. Ketika Marta melihat bahwa Yesus berada dekat kota Betania, maka berlarilah ia dan menghampirinya, sedangkan Maria memilih tinggal di rumah. Ketika Marta bertemu Yesus, ia berkata, Ya Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudaramu akan bangkit. Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan mengatakan bahwa Yesus memanggilnya. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu berdiri mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau masih ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyulah hatinya, dan Yesus sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah. Lihatlah betapa Tuhan mengasihi Lazarus. Maka Yesus pun bersusah hati karena sedih.
Lalu ia pergi ke kubur itu bersama orang Yahudi yang tadi. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Dan setelah sampai di kubur itu, Yesus berkata kepada mereka, "Angkat batu itu." Dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Lazarus, marilah keluar. Setelah berkata demikian, Lazarus yang telah mati itu keluar dari kuburnya dengan kondisi kaki dan tangannya masih terikat dan mukanya tertutup dengan kain. Melihat semuanya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan dia pergi."